Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, malam ini kita mendahului pembelajaran yang ada di kelas ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik, RLC, arus AC, alternating current. Ini mengenai apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak lanjutkan. Ya, rangkaian listrik RLC ini dan dikaitkan dengan arus listrik AC gitu ya. Jadi perlu kenal dulu RLC ini apa gitu kan ya. R ini merupakan simbol dari resistor. Resistor itu apa? Hambatan listrik. Hambatan listrik. Simbol hambatan listrik di rangkaian seperti ini, gitu ya. Biasanya ditulis di atasnya R. Kemudian ada lagi L. L ini simbol dari induktor. Induktor itu simbolnya seperti ini dalam rangkaian listrik, gitu ya. Ditulis di atasnya L, gitu ya. Nanti satuannya itu Henry biasanya. Kalau R ini kan satuannya ohm gitu, 10 ohm gitu ya. Kalau Henry itu 10 Henry misalnya gitu. Kemudian ada satu lagi C. C ini simbol dari kapasitor. Oke, kalau dalam rangkaian listrik seperti ini gitu. Nah, biasanya ditulis dalam satuan farad. Nah, gitu 10 farad misalnya begitu. Nah, inilah simbol-simbol dari rangkaian listrik RLC. Namun pertemuan ini difokuskan pada rangkaian listrik RLC seri. Nah, terangkai secara seri. Bagaimana rangkaian listriknya? Gitu ya. Ini rangkaian listriknya. Rangkaian RLC itu kalau Bapak gambarkan. Tadi ada resistor, gitu ya. Ada R, ada induktor, ada L, dan ada kapasitor C, gitu ya. Dirangkaikan pada tegangan sumber arus bolak-balik atau arus AC. Nah, inilah rangkaian listrik RLC, gitu ya. Biasanya di sini ada nilai tegangan GGL-nya, tegangan sumber ya. Kemudian juga diberikan nilai omega-nya, gitu ya. Ada nilai omega, gitu ya. Jadi GGL dan omega. GGL ini nanti satuannya volt. Kalau omega ini satuannya nanti radian per sekon, gitu ya. Nah, di sini lebih lanjut berkaitan rangkaian RLC ini ada yang disebut dengan XL. XL itu disebut juga induktansi, gitu ya. Rangkaian induktansinya ya besar XL itu sama dengan omega dikali L. Nah, XL-nya omega dikali L. Kemudian ada lagi XC. XC ini disebut kapasitif. Nah, besarnya XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, ini. Jadi dalam rangkaian listrik ada XL, ada XC, dan R. Nah, ini Bapak gabungin ya. Jadi ada R, ada XL, dan ada XC gitu. Yang ini nilainya tadi
omega dikali L, yang ini sama dengan 1 per omega dikali C. Gitu loh. Jika XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaian listriknya disebut induktif. Induktif. Kalau XC-nya lebih besar dari XL, rangkaian listriknya disebut kapasitif. Nah, tapi kalau XC-nya sama dengan XL disebut resistif. Resistif. Karena dia resistif, maka rangkaian listriknya nanti akan beresonansi. Ya. Karena beresonansi, XC tadi kan 1 per omega C sama dengan XL omega L. Sehingga diperoleh omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Atau omeganya sama dengan akar dari 1 per LC. Ingat, nilai omega itu sama dengan 2 VF. Sehingga nilainya ya 2 VF. Karena omeganya 2 VF, 2 VF sama dengan akar dari 1 per LC. Sehingga F-nya sama dengan 1 per 2 V akar 1 per LC. Nah, inilah jika rangkaian listrik RLC nanti beresonansi, maka nilai frekuensi resonansinya 1 per 2 V akar 1 per LC. Oke, nah ini kembali lagi ke sini. Ada komponen R, XL, dan XC. Gitu ya. Nah, hambatan gabungan ini kan semua merupakan hambatan ya. Satuannya nanti ohm. Ini juga satuannya nanti ohm. Ini juga satuannya ohm. Nah, gabungannya ini nanti akan menghasilkan namanya impedansi. Impedansi. Apa itu impedansi? Hambatan total rangkaian RLC seri. Nah, itu. Hambatan total rangkaian RLC seri. Nah, simbolnya impedansi itu Z. Jadi besarnya sama dengan akar dari gitu ya. R kuadrat ditambah dalam kurung L minus C dikuadrat. XL minus XC dikuadratkan. Nah, gitulah. Kemudian perlu diingat nilai GGL, sumber tadi GGL ya. Itu kan sama dengan I dikali R. Nah, sedangkan untuk kasus ini R-nya diganti. R-nya ini diganti dengan nilai Z. Gitu ya, diganti dengan Z. Nah, ini jadi GGL-nya sama dengan IZ. Karena terangkai secara seri, maka kalau kita tulis di sini I dikali Z sama kan karena terangkai secara seri. Sama dengan akar dari gitu kan. I dikali R dikuadratkan ditambah I dikali XL minus I dikali XC dikuadratkan. Sehingga diperoleh VZ sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL minus VC dikuadratkan. VZ ini GGL. Itu ya. Nah, ini berkaitan dengan impedansi dari rangkaian RLC. Contoh soal, biar lebih paham kita ke contoh soal. Oke, ini Bapak ambil soalnya. Bapak print screen dulu. Nah, ini Bapak ambil soalnya ini ya. Tekan sini. Jadi ini ada rangkaian listrik RLC.
Kemudian bila saklar ditutup, beda potensial antara titik M dan N. Nah, titik M dan titik N. M, N. Jadi yang ditanya adalah VR berapa gitu ya. Untuk jawab VR, ini kan seluruh komponen ada. Cari dulu impedansi Z gitu ya. Nilai Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah L minus C XL minus XC dikuadratkan. Itu nilai Z. Maka Z sama dengan akar dari R-nya berapa? 8 kuadrat ditambah XL. Cari dulu kan XL. Nah, karena L sama dengan 32 mH, maka XL-nya sama dengan omega kali L. Omeganya ada 120. 125 ya. Dikali L-nya 32 mH, jadikan ke Henry. 32 kali 10 angkat minus 3 Henry. Nah, ini kan akan terlalu lama karena akan nyari juga XC-nya berapa. XC-nya 1 per omega C cari. Cukup patokannya karena ini soal, biasanya mudah. Patokannya angka 8. Oh, kalau 8 pasti pasangannya nanti 6 kuadrat. Ya udah, Z-nya pasti 10 ohm. Gitu. Udah dapat Z-nya 10 ohm. Nah, nilai Z 10 ohm ini akan membantu kita menentukan nilai I. Karena GGL tadi I dikali Z kan gitu. Nah, maka GGL-nya kan 120 sama dengan I dikali Z. Z-nya sama dengan impedansinya 10. Maka I sama dengan 12 volt. I nilainya sama untuk semua rangkaian karena terangkai secara seri. Jadi nilai IR sama dengan 12 volt. Karena IR 12 volt, hambatannya 8 ketemu VR. VR itu kan I dikali IR dikali R kan gitu. IR-nya 12. R-nya berapa? 8. 8 kali 2, 16, 1, 96. 96 volt. Nah, ini jawabannya. Ya, kira-kira seperti itu materi kita berkaitan dengan rangkaian RLC. Ini ada dua. Jadi ada dua rangkaian RLC. Yang pertama, kita membahas berkaitan dengan impedansi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan fokus pada diagram fasor dan arus efektif, ya, tegangan efektif. Nah, itu pada pertemuan berikutnya. Hari ini fokus dulu pada impedansi, kaitannya impedansi pada rangkaian listrik RLC. Kemudian ingat kembali konsep-konsep berkaitan arus listrik untuk rangkaian listriknya secara seri, rangkaian listriknya secara paralel, itu diingat-ingat tegangan listrik secara seri dan tegangan listrik secara paralel. Itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.